Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Suci Wiandri, NIM 2002683, Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Halo teman-teman, sini saya akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu Malin Kundang. Baik, saya akan menceritakan tentang kisah Malin Kundang. Pada suatu hiduplah sebuah keluarga nelayan yang tinggal di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Maka tinggallah Malin dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, dan sampai setahun lebih lamanya, ayah Malin pun tidak kunjung kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah untuk mencari nafkah. Malin tersebut anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari Malin Kundang pun tersandung dengan batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa dihilangkan. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang pun merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Mulai tarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagangan yang dulunya seorang miskin, sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Malin Kundang pun mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malin Kundang. Tetapi karena Malin tersebut mendesak, ibu Malin Kundang pun mensetujui walau dengan berat hati. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. Dan ibunya berkata, "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi seorang kaya yang berkecukupan, jangan engkau lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak," ujar ibu Malin Kundang sambil berlinang air mata. Kapal yang dinaiki Malin Kundang semakin lama semakin jauh dengan diiringi lambaian dan tangan ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, ia sudah berpengalaman di tengah perjalanan. Tiba-tiba kapal tersebut yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangannya dan para pedagang yang sedang naik kapal tersebut dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang pun sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut, karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruangan kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkelantung-lantung di tengah laut, hingga akhirnya kapal tersebut ditumpanginya terdampar di sebuah pesisir pantai dengan sisa tenaga yang ada. Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang pun ditolong oleh warga daerah pesisir tersebut. Setelah sebelumnya menceritakan kejadian menimpanya, desa tersebut yang terdampar oleh Malin adalah desa yang sangat subur, dengan keulatan dengan kegiatan yang sangat bekerja keras. Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang pun mempersuntingkan seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang pun yang telah menjadi kaya raya telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga
untuk menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah, disertai anak buah kapal dan pengawal yang sangat banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggu anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladok kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah seorang anak yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang, ibunya berkata, Malin Kundang, anakku menjaga mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar, katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang pun segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, ujar kata Malin Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibu yang sudah tua dan mengenakan baju compang-camping. Itu ibumu? Tanya istri Malin Kundang. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin Kundang kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang pun sangat marah. Ia tidak terduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang pun mengadahkan tangannya sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tidak lama kemudian angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan kelama-kelamaan akhirnya membentuk menjadi sebuah batu karang. Hikmah dari cerita seorang kisah Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan semua jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan anaknya. Apalagi jika sampai menjadi seorang anak yang durhaka dengan kepada orang tua, merupakan satu dosa besar yang nantinya akan ditanggung sendiri oleh anaknya. Baiklah, segitu dulu cerita kisah dongeng Malin Kundang. Saya akhiri dulu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.